Hai semuanya, perkenalkan, saya Gayuh Giliwana, mahasiswi S2 Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi materi mengenai teori informasi dan komunikasi. Agar lebih mudah dipahami, materi ini akan dibagi menjadi 4 segmen. Mari kita simak segmen yang pertama. Mari kita mulai dengan membahas apa itu informasi. Berbicara mengenai informasi tidak dapat terlepas dari mana informasi tersebut berasal. Menurut sebuah hierarki yang ditemukan oleh Russell Lincoln Ackoff pada tahun 1989, informasi berasal dari data, di mana data ini bentuknya masih belum terstruktur dan belum dapat ditafsirkan maknanya. Kemudian, setelah dilakukan suatu proses pada data atau data processing, maka diperoleh informasi. Informasi merupakan data yang sudah terstruktur dan direpresentasikan dalam format tertentu. Selanjutnya, informasi yang diperoleh tersebut akan diproses lebih lanjut menjadi processed information. Pada level ini, informasi sudah lebih terstruktur dan sudah diinterpretasikan dalam konteks tertentu. Nah, di atas processed information terdapat knowledge, di mana knowledge ini merupakan bagaimana manusia memahami informasi dan menginternalisasinya sesuai dengan pengalaman yang dimiliki. Dan berikutnya, pada level yang paling atas terdapat wisdom, merupakan bentuk aksi atau tindakan berdasarkan knowledge yang dimiliki. Beberapa contoh dari hierarki data, informasi, knowledge, dan wisdom yang dikutip dari penjelasan Michael J. Specter, di sini mengambil sampel data pada saat Perang Dunia II, di mana mulai digunakan komputer generasi pertama, data dicontohkan sebagai bit data yang terdiri dari biner 0 dan 1. Kemudian bit data tersebut diolah melalui data processing dan direpresentasikan menjadi koordinat lokasi. Selanjutnya, pada saat komputer generasi ketiga mulai digunakan dan seiring lahirnya bahasa pemrograman seperti COBOL dan Fortran, mulai berkembanglah aplikasi-aplikasi bisnis. Berangkat dari hal tersebut, information processing pun mulai dilakukan dan akhirnya diperoleh processed information. Contohnya adalah rasio pendapatan penjualan. Berikutnya, pada komputer generasi kelima, konsep knowledge processing mulai berkembang. Contohnya adalah artificial intelligence dan natural language processing. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan informasi saat ini. Jadi, di era industri 4.0 ini, begitu banyak data yang dibuat dalam setiap detiknya, seperti dari sosial media, IoT, dan lainnya. Dari banyaknya data tersebut, ada yang sengaja dibuat, dimanipulasi kontennya, dan dipropaganda. Dampaknya, jika data yang merupakan bahan dasar informasi dimanipulasi, maka informasi yang dihasilkan pun menjadi tidak tepat. Dan knowledge yang dipahami pun bisa menjadi salah. Bahkan karena begitu banyaknya data pada saat diproses akan menjadi informasi dapat mengalami bottleneck. Seorang tanpa pengetahuan tambahan tidak dapat lagi memfilter mana data yang benar, mana data yang palsu, atau lebih dikenal dengan hoax. Nah, pada kondisi yang lebih ekstrim, data dan informasi yang dimanipulasi ini bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu dan menjadi sebuah konspirasi. Baik, demikian akhir dari video segmen yang pertama dan untuk materi selanjutnya dapat disimak pada segmen berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.